Hore, 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 kalian beruntung teman-teman. Kali ini pertandingan yang sangat spektakuler. Guru dari Magnus Carlsen. Siapa dia? Adalah Simen Agdestein, juara Norwegia sebanyak 7 kali. Di papan ini teman-teman, dia berhadapan dengan Mikael Tal. Tentunya kalian sudah tahu siapa Mikael Tal. Tapi kalian belum tahu siapa Simen. Lihat pertandingan ini. Saya akan menganalisis sesederhana mungkin. Ambil ilmunya dan siapkan konsentrasi tinggi. Selamat menyaksikan. Di sini Mikael Tal memegang buah putih dan dia memainkan kuda F3. Tentu dengan kuda F3 ini banyak langkah pembukaan yang bisa terjadi. Yaps, Simen Agdestein menaikkan pion E 1 langkah. Putih pion C4 dan hitam pion D5 mengajak pertukaran. Mikael Tal mengabaikan, dia menaikkan pion D4, terjadilah pembukaan ready opening. Setelah hitam kuda F6, lalu putih mengeluarkan kuda ke C3. Langkah berikutnya, hitam persiapan rokade sayap raja, gajah ke E7. Mikael Tal memukul pion dan pion disambut dengan pion E. Lalu, Mikael Tal mengeluarkan gajah dan mengancam posisi kuda. Diabaikan oleh Simen Agdestein yang menaikkan pion C1 langkah. Mikael Tal mengeluarkan menteri ke C2, lalu hitam mengeluarkan kuda ke A6. Lihat di sini bagaimana Mikael Tal mengembangkan gajahnya untuk bisa keluar, lalu hitam mengeluarkan kuda dan posisi menteri bergeser ke B3. Hitam gajah F5 dan di sini kalian jangan pernah berpikir gajah bisa pukul kuda. Kita berandai apabila gajah memukul kuda, maka inilah yang akan terjadi teman-teman. Kuda posisi C2 dan skak sekaligus mengancam benteng. Setelah raja bergeser, lalu kuda memukul benteng. Apabila kalian berpikir gajah pukul gajah, mudah saja. Gajah dipukul kembali oleh menteri. Dengan kondisi menteri terancam, lalu menteri hanya punya pilihan bergeser ke A3. Hitam pasti kembali memukul menteri teman-teman. Setelah pion pukul menteri, hitam menaikkan pion H2 langkah. Kondisi ini sangat besar kemungkinan hitam untuk menang. Karena jelas pengembangan perwira sangat diuntungkan oleh hitam dengan posisi seperti ini. Satu ilmu telah didapatkan untuk kalian. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini Mikael Tal melihat hal itu, maka dia tidak memukul kuda dengan gajah, melainkan dia melakukan langkah alternatif, menggeser benteng ke jalur C1. Lalu Simen mengeluarkan menteri, menempatkan ke B6, menjaga posisi kuda. Ada problem kecil di sini teman-teman. Menaikkan pion A 1 langkah mengancam kuda sangat fatal, karena kuda akan mencakar posisi raja. Menteri akan didapatkan secara gratis. Di sini Mikael Tal memakan kuda dengan gajah, dan gajah dipukul oleh gajah. Langkah berikutnya Mikael Tal mengancam posisi menteri agar tidak mengawal posisi kuda. Tapi Simen mempunyai cara dengan kondisi seperti ini. Dia menempatkan kuda dan skak. Lagi-lagi problem kecil tercipta, jangan pernah pukul kuda dengan benteng teman-teman. Maka inilah yang akan terjadi. Menteri pukul menteri, lalu menteri dipukul oleh pion. Jelas benteng dipukul oleh gajah dan mengancam posisi pion. Keunggulan besar dimiliki oleh hitam dengan kondisi seperti ini. Kita kembali ke partai aslinya. Posisi skak, Mikael Tal memutuskan untuk memukul kuda dengan menteri. Simen tidak mau melakukan pertukaran menteri. Dia menempatkan ke B4 dan skak. Tidak banyak pilihan. Mikael Tal menutupnya dengan menteri kembali. Lalu kuda didapatkan dan sekaligus menteri mengancam posisi pion yang ada di A2. Mikael Tal menaikkannya ke A3. Next, setelah hitam melakukan rokade sayap raja, putih mengeluarkan gajah, melakukan penyerahan permainan dan disambut oleh Simen. Gajah dipukul kembali oleh menteri, langkah sangat brilian oleh Simen. Menggeser benteng ke jalur C, persiapan untuk pion agar bisa dinaikkan 1 langkah.
Putih mengamankan rajanya, dan di sini hitam menaikkan pion, mengajak pertukaran. Tetapi pion tidak dipukul dengan pion, melainkan dipukul dengan benteng. Simon memukulnya dengan benteng, dan benteng dipukul dengan pion. Dapat keuntungan Simon. Pion dipukul dengan gajah, dan menteri memukul pion. Lalu gajah memukul pion kembali. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, ada tercipta peluang untuk pion yang ada di jalur A7 untuk promosi ke depannya. Ini adalah pion bebas. Melihat hal ini, menteri ditempatkan ke A2, persiapan untuk benteng ke A1 menyerang posisi gajah. Apa langkah briliannya? Ya, mudah saja teman-teman. Menteri mundurkan ke A6. Lalu di sini ada jebakan kecil diciptakan oleh Mikaelthal menempatkan kuda ke E5. Apabila gajah memukul pion, kita melakukan perandaian sementara agar kalian bisa mendapatkan ilmunya. Gajah pukul pion, maka menteri dipukul oleh menteri. Menteri dipukul oleh pion. Lalu kuda ditempatkan ke D7 mencakar gajah dan benteng. Benteng berupaya melindungi. Terjadilah shadowing teman-teman. Tidak bisa bergerak. Gajah akan didapatkan. Kita kembali lagi. Teman-teman, ambil ilmunya ya. Harus konsentrasi tinggi agar kalian bisa paham dengan langkah-langkah brilian seperti yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Simon menarik gajah ke B4, ajak pertukaran menteri. Mikaelthal menolak, menteri ditempatkan ke D5. Lalu Simon menempatkan gajah ke C3, mengancam posisi kuda. Kuda kembali mengancam posisi benteng, dan benteng mengepin posisi menteri, ditempatkan ke D8. Mikaelthal menumpuk benteng di jalur D, bersamaan dengan menteri untuk melindungi kuda. Hitam mempersiapkan posisi untuk udara bagi raja, agar raja bisa bergeser ke A7. Tapi di sini Mikaelthal melakukan hal yang sama, tetapi salah teman-teman. Persiapan raja yang disiapkan oleh Mikaelthal berada di kotak hitam, sementara di sini Simon memiliki gajah petak hitam. Ini melanggar posisional. Kita lanjut. Simon Agestein mengajak pertukaran menteri, ditempatkan ke C6. Apabila kita berandai sementara teman-teman, menteri memukul menteri, maka pion dipukul oleh menteri. Di sini apa konsekuensinya teman-teman? Jelas, kuda tidak akan bisa bergerak karena ada shadowing kepada benteng. Mikaelthal melihat hal itu, maka dia menghindari pertukaran menteri. Menteri ditempatkan ke D3 mengancam posisi gajah, dan gajah naik ke B2. Lalu putih menaikkan pion F2 langkah, dan hitam menaikkan pion A2 langkah. Langkah berikutnya, ini yang salah teman-teman. Mikaelthal menempatkan raja ke kotak hitam. Ada keunggulan bagi putih untuk menaikkan terus pion A1 langkah. Lalu Mikaelthal menempatkan menteri ke F5. Lagi-lagi di sini Simon mengajak pertukaran, tetapi apabila tetap teman-teman, menteri dipukul, itu sangat tidak baik. Inilah yang akan terjadi. Setelah pion pukul menteri, maka jelas posisi pion yang ada di A4 akan mudah menjadi promosi teman-teman. Kita kembali. Mikaelthal menolak permintaan pertukaran menteri, dia menempatkan ke D3. Lalu hitam fokus kepada pion A untuk promosi. Putih menempatkan menteri ke B5 mengancam posisi pion, dan hitam mengajak pertukaran kembali teman-teman. Jelas lagi-lagi Mikaelthal menolak pertukaran menteri. Ini sudah 3 kali yang diinginkan oleh Simon. Kemana kali ini? Putih akan menempatkan menterinya dengan kondisi seperti ini teman-teman. Dia melakukan kesalahan dan sangat fatal. Saya pelajarin, dia memiliki ide untuk mematikan Raja Hitam. Tetapi setelah menteri pukul menteri, Mikaelthal pukul benteng dan skak. Lalu Raja ke H7. Sangat luar biasa kesalahan yang dimiliki oleh Mikaelthal. Kuda pukul pion, lalu pion dinaikkan 1 langkah untuk promosi. Inilah dia yang tujuannya teman-teman. Ada ancaman skakmat, tetapi Mikaelthal tidak memikirkan ada posisi pion G yang bisa dinaikkan 1 langkah. Sangat fatal. Tujuan dia jelas, agar benteng bisa mengambil posisi skakmat. Tapi ada obatnya teman-teman. Dia tidak melihat.
Dengan kondisi seperti ini, dia belum menyerah, kuda ditempatkan mengancam menteri, lalu jelas posisi skak oleh Simon gajah ke E5. Di sini Mikhail menyerah. Apabila kita lanjut, pion menutup, maka menteri ditempatkan ke E2 dan posisi skak, lalu raja pasti akan turun. Tidak banyak pilihan, matinya mati konyol teman-teman. Pion yang tadinya imut berubah menjadi monster. Raja putih tewas. Di mana kesalahan Mikhail terbesarnya? Karena seperti yang saya katakan tadi teman-teman, tujuan dia untuk melakukan pengorbanan menteri di sini teman-teman. Dia berharap agar mendapatkan skakmat, tetapi yang saya bilang tadi pion G sudah dinaikkan satu langkah, itu obatnya. Dia melakukan langkah blunder yang sangat fatal, kuda ke E5. Ambil pelajaran penting ya teman-teman, saya sudah menganalisis sesederhana mungkin. Dan dukung terus channel ini, saya akan terus memberikan pecatur-pecatur dunia andalan kalian. Memberikan komentar agar kalian paham dan mendapatkan ilmunya. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa komentar, jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.